Pemerhati desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Leonardo. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri melalui Sekretariat Sentral Project Implementing Unit CPIU Komponen 1 menyelenggarakan seleksi aktif tenaga ahli Regional Manajemen RMC tahap kedua secara serentak di 32 provinsi Senin 19 September 2023. Salah satunya di Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Ketua Tim Seleksi Aktif Tenaga Ahli RMC Provinsi Jawa Timur, Syamsul Amir mengatakan, seleksi ini merupakan rangkaian kegiatan untuk mengisi kekurangan kebutuhan tenaga ahli RMC yang akan bertugas di masing-masing provinsi, lokasi program P3PD tahun 2023. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program penguatan pemerintahan pembangunan desa P3PD, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri melalui Sekretariat Sentral Project Implementing Unit CPIU Komponen 1 menyelenggarakan seleksi aktif tenaga ahli Regional Manajemen Konsultan RMC tahap kedua di salah satu hotel di Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Senin 19 September 2023. Hadir sekaligus membuka secara resmi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Provinsi Jawa Timur, Rita Kustanti Rahayu, beserta Ketua Tim Seleksi Aktif Tenaga Ahli Provinsi Jawa Timur Syamsul Amir, Perwakilan Nasional Manajemen Konsultan Endro Sulistianto, dan 3 kandidat tenaga ahli RMC yang akan mengisi jabatan Provinsial Koordinator. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPMD Provinsi Jawa Timur Rita Kustanti Rahayu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kemendagri yang telah menunjuk Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi program P3PD. Selain itu, menurutnya program ini mempunyai tujuan yang baik untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah menunjuk Jawa Timur, dan Jawa Timur akan membantu penuh dan mendukung penuh terhadap kegiatan rekrutmen dari RMC untuk yang tahap kedua di Jawa Timur ini. Dari teman-teman kami akan membantu apa-apa yang akan diperlukan dalam kegiatan RMC di tahap kedua ini. Jawa Timur siap mendukung setiap program P3PD di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Timur, termasuk khususnya dalam perekrutan tenaga ahli RMC 4 Jawa Timur ini. Memang di RMC ini ada 10 orang kurang 1, yaitu koordinator provinsi. Diselenggarakan perekrutannya di yang gelombang kedua ini, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Karena apa? Kegiatan P3PD ini baik tujuannya untuk meningkatkan kapasitasnya aparatur pemerintah desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, KAUR, KASI, maupun BPD, PKK, lembaga kemasyarakatan di desa. Ini kerja maraton mulai dari September awal ini sampai nanti kira-kira bulan kedua November. Diperlukan semua instrumen atau komponen-komponen yang diperlukan untuk keberhasilan P3PD. Salah satunya ya tenaga ahli RMC ini. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Tim Seleksi Aktif Tenaga Ahli RMC Provinsi Jawa Timur, Syamsul Amir. Menurutnya, seleksi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian acara yang telah disusun oleh Sekretariat CPIU P3PD. Lebih lanjut, Syamsul Amir mengatakan, seleksi ini untuk mengisi kekurangan kebutuhan tenaga ahli RMC yang akan bertugas di masing-masing provinsi, lokasi program P3PD tahun 2023. Hari ini kita sudah melaksanakan seleksi atau seleksi aktif wawancara untuk koordinator provinsi. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian acara yang telah kita susun. Seleksi ini merupakan acara atau kegiatan yang nantinya akan menghasilkan orang-orang terpilih dalam mengisi jabatan kosong. Perlu diketahui bahwa saat ini seluruh Indonesia 110 jabatan kosong untuk 32 provinsi. Dan di hari yang sama, di waktu yang bersamaan, seluruh tim kami dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa berkolaborasi dengan CPMU, CPIU, dan teman-teman NMC itu menjadi tim seleksi yang solid untuk menghasilkan para rekan-rekan kita atau kawan-kawan kita yang akan mengisi jabatan kosong di 110. Untuk Surabaya, saat ini koordinator provinsinya kosong, satu orang, dan tadi sudah kita lakukan sesi wawancara untuk 3 orang. Jadi setiap jabatan akan diisi atau kita wawancari 3 orang. Dan nantinya jika misalkan di beberapa provinsi juga ada yang berkeberatan hadir atau berhalangan, sehingga kita naikkan di list cadangan yang di posisi 4 dan 5. Mungkin seperti itu, semoga P3PD ini terus jaya, pelaksanaan pelatihan tatap muka juga terus
semakin simultan dan nantinya akan banyak pihak yang akan mendukung, terutama teman-teman RMC yang nantinya akan telah diisi dengan 110 jabatan di seluruh Indonesia. Selama proses seleksi aktif atau wawancara berlangsung, masing-masing kandidat diberikan waktu kurang lebih 60 menit untuk memaparkan pengalaman program, proyek, sistem aplikasi yang pernah dirancang dan dikelola kepada tim seleksi aktif yang terdiri dari ASN Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat CPAYU, CPMU P3PD, National Management Consultant NMC, serta DPMD Provinsi. Saya salut, tes ini cukup bagus, pengujinya cukup ramah namun cerdas. Ya, saya berharap ini menghasilkan tim leader atau profesional koordinator yang cocok PTKBD ke depan, sukses PTKBD. Saya akan menerapkan manajemen transformasional ke PTKBD di Provinsi Jawa Timur. Yaitu manajemen yang menitik beratkan pada kolaborasi dan pemberdayaan tim, kerjasama tim, kayak SEAL Team di Amerika. Sangat menarik interviewnya, tidak hanya lebih dari leadership dan manajerial yang ditanya, karena ini akan duduk sebagai koordinator provinsi, gitu kan. Tapi juga mengawinkan beberapa pengalaman sebelumnya dengan program yang baru. Mungkin itu. Terima kasih untuk semua tim pelaksana di sini. Menyambut dengan baik saya. Cukup menarik ini untuk proses seleksi ini. Kita juga di cross check klarifikasi terhadap seluruh data-datanya. Kemudian juga makalah itu cukup menarik untuk dibuat, kemudian ditanyakan, karena di situ bagian dari yang harus dipertanggungjawabkan saat menulis, dan itu untuk bisa ditanyakan kembali apakah memang dalam penyampaian pembuatan makalah itu sesuai dengan apa yang diharapkan dalam hal ini dalam P3PD ini sesuai dengan targetan tujuannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, TV Bina Pemdes melaporkan. Anda telah menyaksikan kabar desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.